Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian sehat selalu. Nah, kali ini kita akan menampilkan sebuah video dari MGMP SMPN 41 Bandung PJOK mengenai kebugaran jasmani. Kelanjutan dari materi senam lantai di video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami dari MGMP PJOK SMP Negeri 41 Bandung memperkenalkan. Nama saya Kelly Pujono, guru kelas 9. Saya Riki Surya Kantona, saya mengajar di kelas 8. Sebelah kiri saya. Nama saya Alfrida Novita, mengajar kelas 7. Dalam kesempatan ini, dalam suasana COVID-19, kami membuat video pembelajaran kelas 8 tentang senam, yaitu guling depan, guling belakang, dan guling lenting, dan dilanjutkan dengan senam kesegaran jasmani. Silakan menyaksikan video ini. Mari kita mempelajari tentang kebugaran jasmani. Pertama-tama kita lihat di silabus ya. Kompetensi dasar dari kebugaran jasmani itu ada di 3.5 atau kognitif, yaitu tujuannya memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Nah, di 4.5 atau psikomotor ya, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Bahas kebugaran jasmani. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa kebugaran jasmani? Pasti kalian tidak asing ya dengan kata kebugaran jasmani ini. Dari semenjak kalian kecil, SD misalnya, kalian sudah mempelajari tentang kebugaran jasmani yang disebut bugar ya. Jasmani itu kan raga ya. Nah, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan. Nah, orang yang dikatakan bugar ya, apabila setelah melakukan aktivitas fisik atau pembebanan fisik, orang itu masih sehat dan bugar ya, berarti dia tidak mengalami kelelahan, ya itulah disebut bugar. Next, dalam macam-macam kebugaran jasmani itu pertama ada kekuatan, 2 kecepatan, 3 keseimbangan, 4 kelenturan, 5 kelincahan, 6 daya tahan, 7 ketepatan. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Nah, di sini ada video ya. Video sedang melakukan gerakan bentuk latihan push up. Mari kita lihat. Nah, kekuatan sangat penting ya dalam setiap aktivitas olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera serta merupakan daya penggerak. Kekuatan otot yang baik dapat didapatkan dengan rutin melakukan latihan secara konsisten. Adapun latihannya tadi ya seperti tadi push up. Push up itu untuk melatih kekuatan otot lengan. Nah, di sini ada video kedua yaitu sit up. Nah, teman-teman tahu apa manfaat dari sit up ini? Ya, betul. Untuk melatih kekuatan otot perut. Next kita masuk ke kecepatan sekarang atau speed ya.
Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter. Nah, kita lihat videonya. Nah, dapat disimpulkan ya dari kecepatan itu adalah kalian berusaha untuk melakukan gerakan secepat-cepatnya dalam periode waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah kecepatan. Nah, next kita masuk ke keseimbangan atau balance. Ya, keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan untuk tubuh dengan baik. Nah, sini ada videonya, yaitu gerakan sikap pesawat. Nah, di sini seseorang mencoba untuk menstabilkan keseimbangannya ya, agar tidak terjatuh, mengendalikan organ dan syaraf otot. Next kita masuk ke kelenturan atau flexibility ya. Daya lentur melihat pada efektivitas manusia dalam menyesuaikan dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Nah, di sini kalian pastinya sudah banyak tahu ya tentang kelenturan, apa itu kelenturan, dan apa cabang olahraga apa saja yang masuk ke dalam kelenturan tersebut. Nah, contohnya adalah renang. Nah, ada lagi contohnya yaitu senam, ya, bisa senam lantai, senam ritmik, yoga. Nah, ini termasuk juga renang karena membutuhkan untuk kelenturan dari gerakan-gerakan tersebut. Nah, next kita masuk ke kelincahan atau agility. Ya, kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Nah, di sini ada video seorang sedang melakukan gerakan zigzag ya, ke kanan dan ke kiri, itu untuk melakukan kelincahan ya, atau agility. Nah, kita lihat kan. Nah, di sini kita membutuhkan untuk secepat-cepatnya juga dan ditambah dengan kelenturan tubuh kanan ke kiri ya. Masuk ke daya tahan atau endurance. Ya, daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Nah, untuk melatih daya tahan tubuh hanya perlu melakukan olahraga ringan seperti lari dan jogging secara konsisten minimal selama 30 menit setiap hari. Nah, biasanya kan kalian tuh suka melihat ya orang-orang lagi jogging di trek ya, trek lari, biasanya banyak yang melakukan seperti itu. Nah, jangan hanya sebentar ya, tapi cukup saja 30 menit setiap hari, baru itu dikatakan daya tahan. Nah, kita lihat video sedang jogging. Kecepatannya konsisten saja karena kan kita carinya itu daya tahan. Nah, next kita masuk ke ketepatan atau akurasi. Nah, ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Ya. Nah, kalau misalnya ketepatan, dari katanya juga sudah tergambar bahwa ada target yang akan kita tuju. Ya. Salah satu latihan yang dapat dilakukan untuk melatih ketepatan yaitu memasukkan bola pada keranjang seperti basket ya, terus melempar bola
bisa ada targetnya seperti di video ini. Ada target teman yang dilempar bola untuk ditangkap. Nah, kalau misalnya dalam olahraga yang profesional itu bisa seperti memanah, bowling, biliar, dan lain-lain ya. Kita lihat. Nah, kan melemparnya tidak asal tapi ada target karena ada tujuan, yaitu ketepatan atau akurasi. Nah, segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Masih dalam tahap belajar untuk menyampaikan materi dengan berbagai variasi video ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.